Persija Jakarta nyaris memutus tren unbeaten Arema FC di gelaran BRI Liga 1. Namun, gol susah payah Marco Simic di babak pertama hanya mampu bertahan sampai menit ke-56. Sebab semenit berselang, Carlos Fortes menyelamatkan Arema FC dari kekalahan. Hasil imbang kontra Persija pada 5 Februari itu menggenapi rekor unbeaten Arema di 20 pertandingan terakhir, sekaligus mengokohkan kesaktian Arema FC. Kehebatan Arema sampai pertandingan lawan Persija belum ada obatnya. Klub-klub besar di BRI Liga 1 juga semuanya angkat tangan. Persib Bandung sudah lebih dulu dihajar Arema. Bayangkara dengan Paul Monsternya juga menelan kekalahan atas Singoedan. Sementara Bali United, Persebaya dan PSIS hanya diberi sedekah 1 poin. Terhitung sejak BRI Liga 1 digelar sampai 5 Februari, Arema FC baru sekali menelan kekalahan ketika Singoedan takluk 1-2 atas PSS Sleman di pertandingan ketiga. Hal itu jelas bikin penasaran, kini mengapa Arema FC masih sulit dikalahkan. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, perlu diingat bahwa Arema FC bukanlah klub kemarin sore. Singoedan sudah banyak makan asam garam kompetisi dalam negeri. Kemarin saja, sebelum liga dimulai, Arema FC gagal total di Piala Menpora 2021. Dari 3 pertandingan di grup A Piala Menpora, Arema hanya meraih 1 poin. Raihan itu membuat Singoedan berada di posisi juru kunci dan memaksa mereka mandi lebih cepat di Piala Menpora 2021. Namun penampilan buruk tak mau dilanjutkan Arema. Dan benar saja, usai Piala Menpora tuntas, manajemen Arema melakukan perombakan di sana-sini. Arema mulai tak mau membuang duit percuma untuk memperpanjang kontrak pemain mubazir seperti Kayor Wang dan Bruno Smith. Selain merombak skuad, Arema juga bergerak cepat mencari pelatih baru. Muncul nama Eduardo Arroja Almeida. Pelatih berpaspor Portugal itu dipercaya manajemen untuk mendongkrak performa Singoedan, sekaligus bersaing dengan klub-klub siluman. Penunjukan Almeida awalnya penuh rasa pesimistis, walaupun ia bukan orang baru di sepak bola dalam negeri. Akan tetapi reputasinya selama melatih tim sebelumnya, Semen Padang, tak cukup mengkilap. Kabau Sirah hanya sanggup menang 5 kali, imbang 5 kali dan kalah 6 kali saat dilatih Almeida. Menurut data dari Transfermarkt, poin per game Almeida di Semen Padang hanya 1,25. Hal itu langsung terbukti di 3 laga perdana Arema di BRI Liga 1. Singoedan gagal memetik 1 pun kemenangan. Almeida sampai mendapat tekanan dan sinyal pemecatan pun muncul. Beruntungnya Almeida punya stok kepercayaan diri yang berlimpah. Ia tak menganggap itu sebagai tekanan. Disinilah titik poinnya. Bekerja secara profesional dan penuh kepercayaan diri jelas akan memudahkan segalanya. Apalagi manajemen Arema FC juga masih percaya terhadap Almeida. Kepercayaan diri Almeida plus manajemen Arema yang turut mempercayainya adalah ramuan mujarab untuk meningkatkan performa Arema FC. Kepercayaan itu langsung terjawab lewat penampilan mengesankan Arema usai kalah di pertandingan ketiga. Dari situ Arema melaju mulus tanpa sekalipun mengecap pahitnya kekalahan. Percaya diri dan kepercayaan penuh yang Almeida terima dari manajemen Arema jelas membuat kualitas dirinya makin canggih. Poin per game Almeida pun meningkat menjadi 2,09 selama menukangi Singoedan. Terlalu rendah hati rasanya kalau hanya karena kepercayaan pelatih dan manajemen yang membuat Arema sulit dikalahkan. Apalagi Arema ini termasuk salah satu Big Six di BRI Liga 1 yang memiliki kedalaman skuad. Lini tengah, belakang,
depan, bahkan kiper pun semua lengkap. Kita tentu sepakat kalau Carlos Fortes menjadi tumpuan Arema di depan, tapi Almeida masih punya pemain lain. Opsinya masih ada 3 pemain depan level tim nasional seperti Dedik Setiawan, Coach Hidya Haryudo, dan Muhammad Rafli. Perkara kualitas mencetak golnya tak lebih baik dari Fortes itu bisa diurus belakangan. Di lini tengah Almeida tinggal memilih karena semua punya kualitas seperti Rizky Dwi, Ridwan Tawainela, Rensi Yamaguchi, Sandi Darmasute, Jayus Haryono, dan silahkan Aremania menyebutkan sisanya. Untuk mendukung skemanya yang cenderung bertahan, Almeida punya banyak opsi di lini belakang. Bagas Adi, Sergio Silva, Hanif Syahbandi, Fabiano Beltram, Ahmad Figo, sampai sang kapten Johan Farizi kerap diandalkan Almeida. Almeida juga gak bakal pusing andai kiper andalannya Adilson Maringa tak dapat bermain. Sebab Arema masih punya cadangan kiper lokal seperti Teguh Amiruddin. Statistik Teguh juga lumayan sebagai pengganti Maringa. Sampai laga melawan Persija, meski hanya memiliki 4 caps, Teguh sudah melakukan 12 kali penyelamatan. Artinya rata-rata Teguh paling sedikit melakukan 3 save dalam 1 pertandingan. Kinerja bagus Arema tentu saja makin mengokohkan pertahanan mereka. Maringa sendiri sudah melakukan 48 penyelamatan dari 20 caps bersama Arema sejak BRI Liga 1 2021-2022 bergulir. Teguh yang menjadi pengganti Adilson Maringa pun kemampuannya tak jauh berbeda. Dengan begitu, dari segi kiper, Almeida masih cukup aman, terutama untuk skema bertahan miliknya. Mengingat Almeida adalah tipe pelatih yang menyukai pola bertahan ketat dengan 4-4-2, ia selalu menjaga kedalaman agar Arema tak mudah dibobol, sambil tetap mencari celah untuk melakukan serangan balik cepat. Untuk memuluskan jalan ke situ, Almeida pun memiliki materi pemain belakang yang bisa membuat lawan frustasi. Bukan cuma ketika menyerang, tapi juga saat terkena terkaman balik Singo Edan. Bagas Adi dan Sergio Silva selama ini menjadi andalan Almeida di posisi bek tengah. Keduanya rajin melakukan intercept. Sergio memiliki rata-rata intercept 5,24 dari 21 caps di BRI Liga 1 musim ini. Sedangkan Bagas mempunyai rata-rata intercept 2,91 dari 22 caps. Pertahanan Arema tidak hanya kokoh tapi juga solid. Selain membendung serangan, sektor belakang ini juga turut aktif membantu serangan, terutama 2 fullback mereka. Kita sulit memprediksi siapa yang bakal dijadikan fullback oleh Almeida. Kadang Diego Michels, Hanif Syahbandi, Johan Farizi, atau yang lainnya. Kendati demikian, perannya jelas, bertahan dan aktif ketika transisi menyerang. Dari sekian pilihan fullback itu yang menonjol tentu saja sang kapten Johan Farizi. Ia beberapa kali ditempatkan di fullback kiri, terutama ketika Almeida menerapkan skema 4-3-3 belakangan ini. Dalam skema 4-3-3, Johan Farizi ini lebih sering aktif melakukan overlap. Tak ayal kalau ia membubuhkan 2 gol dan 1 assist dari 23 caps. Farizi juga mencatat rata-rata intercept 3,57 dari 23 penampilannya itu. Soal penyerangan, peran Fortes yang paling menonjol di skuad Arema. Tanpa Fortes, Arema mungkin akan kesulitan ketika menyerang. Pria yang pernah satu tim dengan Bruno Fernandes di timnas Portugal U20 itu belakangan ini tengah mengganas. Ia kerap kali jadi penentu kemenangan maupun penyelamat Arema. Sampai 5 Februari, Carlos Fortes sudah menyumbang 12 gol dan 2 assist. Jumlah tersebut bakal bertambah, apalagi Fortes selalu menjadi pilihan utama saat pemain level timnas seperti Dedik masih belum tahu caranya mencetak gol.
Carlos Fortes yang ulet menjelma sebagai predator paling berbahaya dari Arema. Ia tak pernah capek untuk memburu bola, mencari ruang dan memberikan keleluasaan bagi rekannya untuk mengirim umpan saat menyerang. Ia bisa jadi lebih ganas kalau Arema memiliki pemain nomor 10 yang bagus. Namun kenyataannya, tanpa itu pun Fortes tetap terengginas dan Arema masih sulit dikalahkan.